Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Qala lahu fi kitabihil alim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna ma'al usri yusra wa inna ma'al usri yusra. Segala puja dan puji tetap kepunyaan Allah Subhanahu wa taala yang mana telah menciptakan alam semesta ini termasuk isinya dan termasuk manusia itu sendiri yang sudah sedemikian rupa dengan baik, dengan sempurna. Dan tak lupa juga sholawat serta salam mugia kita limpahkan kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, tabiin dan kepada kita semua selaku umat Islam yang selalu mengikuti dengan cara melaksanakan aturan-aturan apa yang diperintahkannya dan menjauhi apa yang dilarangnya. Hadirin kultum duhur, pada hari ini kita melihat kenyataan-kenyataan menyikapi perkembangan tahun-tahun sebelumnya dan tahun-tahun yang akan datang, bahwa sesungguhnya kita di kesempatan ini di akhir tahun ya, di akhir tahun 2020 yang mana kita akan menginjak beberapa hari lagi untuk ke tahun 2021. Melihat kepada kenyataan jejak-jejak kita di Indonesia ini, bahwa kenyataan yang sekarang tentang masalah COVID, pandemi sebagai sunatullah alami, karena ini merupakan suatu hal yang sudah terjadi sebelumnya 100 tahun ke belakang sudah ada. Hanya tetapi kalau sekarang mungkin zamannya zaman informasi, zaman teknologi yang mana telah berkembang pesat, dan sehingga untuk bisa menyikapi dan memudahkan kita untuk menghindari dari permasalahan-permasalahan musibah ini. Sebagaimana di dalam surat Al-Insyirah ya, bahwa sesungguhnya kesulitan itu akan dibarengi dengan kemudahan, dan sesungguhnya kesulitan itu akan dibarengi dengan kemudahan. Jadi dengan demikian bahwa semua alam semesta ini sebenarnya diciptakan oleh Allah SWT dengan begitu rupa, bentuk dan yang sangat sempurna. Akan tetapi dengan adanya musibah atau adanya pandemi ini, kita bisa menyikapinya dengan hal yang baik, mengingat bahwa pada dasarnya ciptaan Allah itu baik. Jadi dengan demikian kita tidak perlu sungudon, tetapi kita perlu bisa menjaga dan menghindarinya. Seperti kita ketahui bahwa di dalam diri kita itu innama amalul binniyat, bahwa sesungguhnya amal perbuatan itu tergantung niatnya. Kalau niatnya memang baik dan memang pada dasarnya baik, seperti kita punya niat ingin menghidupi suami istri atau keluarga dengan niat yang baik, dia akan melakukan suatu pekerjaan yang diridhoi. Tetapi niat yang baik itu pun juga tergantung amal perbuatan kita. Bisa saja dia ingin menghidupi dirinya sendiri dan keluarganya dengan cara bekerja haram misalkan, dengan cara mencuri atau merampok dan lain sebagainya, dengan cara-cara yang dilarang oleh Allah. Jadi dengan demikian bahwa anggaplah ini suatu kesimpulan awal bahwa perbuatan manusia itu memang ada dua macam.
ada perbuatan yang baik dan ada perbuatan yang buruk. Perbuatan yang baik walaupun kecil pun juga akan diperlihatkannya. Begitupun juga perbuatan buruk walaupun sekecil apapun akan pula diperlihatkannya atau ditampakkannya. Seperti di dalam surat Al-Jadalah ya, bahwa perbuatan amal manusia itu apa yang dia kerjakan, apa yang dia perjuangkan, walaupun sekecil jaroh, sekecil dalam bentuk istilah contoh debu yang sekecil-kecilnya itu akan ditampakkan. Jadi kalau kita melihat ke belakang tidak perlu khawatir karena tergantung pada diri kita sendiri. Otomatis kalau dilihat dari secara masyarakat atau sosial itu banyak persoalan-persoalannya dan banyak pendapat-pendapatnya. Seperti diketahui bahwa di dalam agama terutama ilmu kalam itu adanya antroposentris, teosentris dan sintesis dan nihilis ya, bahwa takdir itu ditentukan semua oleh Allah, itu teosentris. Sedangkan antroposentris itu tidak demikian, bahwa segala sesuatu yang sudah diciptakan oleh Allah itu manusia berhak berkehendak untuk berbuat sekehendaknya oleh manusia itu sendiri. Akan tetapi ada jalan tengah yang namanya sintesis atau istilahnya as'ariyah ya, ini yang namanya dengan kasab. Kasab ini manusia itu boleh berbuat sesuatu dengan perbuatannya, tetapi kasab di sini hanya dikasih sedikit kekuatan, karena kekuatan yang lebih tinggi yaitu Allah Subhanahu wa taala. Dikasih sedikit ini karena manusia, di dalam diri manusia akan dikasih akal, pikiran, juga dikasih ruhani, ada lagi dikasih ada yang namanya nafsu. Dan ada yang terakhir yang keempat itu ada yang namanya syahwat ya, syahwat. Dan ini kajian ini memang banyak pendapat lain ya. Ada ada ego dan super ego dan lain sebagainya. Ada yang namanya sukma, ada yang namanya hati nurani dan lain sebagainya. Tetapi yang pernah saya teliti ya, untuk sementara pada dasarnya ada 4 ya. Ada ruhaniyah, akliyah, nafsiyah, dan syahwat. Jadi dengan demikian bahwa di dalam diri manusia pun juga itu perlu adanya dimunculkan pada sifat-sifat yang baik. Dan sifat-sifat yang baik ini insya Allah yang akan bisa melakukan pencegahan. Kita ketahui bahwa yang namanya takwa itu kan ada, sementara menurut saya ada dua pendapat ya. Takwa dalam arti melaksanakan perintah apa yang diperintahkannya dan menjauhi apa yang dilarangnya. Ada lagi takwa menurut Umar bin Khattab itu selalu kita dalam kehati-hatian, selalu kita dalam waspada, hati-hati, selalu melaksanakan kehati-hatian. Karena kehidupan di dunia ini ada negatif dan positif ya, ada baik dan buruk. Dengan adanya takwa atau hati-hati inilah kita bisa mencegahnya. Dulu sebelum terjadinya COVID pandemi ini sudah dikasih tahu, salah satu ustadz mengatakan bahwa nanti suatu saat akan ada suatu masalah atau musibah, dan itu terapinya itu nanti manusia itu jangan banyak keluar rumah, jangan banyak melakukan aktivitas kecuali sangat perlu sekali. Ini sebelum terjadinya COVID. Yang pernah saya tahu itu ternyata memang sekarang sudah terjadi. Jadi dengan demikian bahwa kita selalu berusaha untuk melaksanakan, walaupun memang obat itu belum ditemukan secara pasti ya, secara akurat, tetapi kita untuk melakukan pencegahan atau preventif ini selalu dilakukan. Untuk keluar rumah itu harus hati-hati, dan istilahnya kecuali kalau perlu, misalkan suatu pekerjaan atau hal-hal yang memang sangat diperlukan atau aturan dari pemerintah, sehingga kita harus bisa menjaga untuk melaksanakan jaga jarak dengan manusia itu sendiri dan selalu memakai masker. Bahwa ini dengan adanya musibah ini semacam kebalikan gitu kan, kebalikan. Dulu ketika orang bersin batuk itu kan bilang
alhamdulillah. Sekarang kan bukan itu, justru orang menjauhi. Ada suatu kebalikan gitu kan, kebalikan. Karena yang namanya suatu kebalikan ini biasanya adanya musibah. Seperti contoh ketika lalu lintas itu normal, dilihat dari rambu-rambunya juga diakui, diikuti, tetapi ketika datang musibah, banjir umpamanya, itu bisa dilanggar karena adanya banjir. Nah, bukan dalam arti bisa dilanggar sewenang-wenang dilanggar, karena memang daerahnya atau masanya itu sedang masa-masanya musibah, atau dengan istilah kalau kita dengan zaman sekarang pandemi. Dan memang obat daripada pandemi ini ya menurut tradisional yaitu mengkonsumsi asupan vitamin E dan vitamin C, ya terutama vitamin C. Saya teringat bahwa di dalam surga itu kan ada yang namanya pohon yang tersusun rapi, itu yang namanya pisang, atau ada buah-buah lain seperti jambu dan jeruk gitu ya. Itu bisa dilakukan di Indonesia, apalagi Indonesia itu daerah tropis yang selalu jadi tanamannya itu tidak dengan harga yang mahal, dengan harga yang murah pun juga harus kita bisa melaksanakan. Nah, dengan takwa dalam arti tadi itu melaksanakan perintah dan menyelesaikan larangan, dan dengan arti takwa dengan kehati-hatian inilah perlu adanya kolaborasi, sinkronisasi, sehingga kita bisa tercegah daripada masalah ini. Ada sebuah cerita tentang masalah suatu hal yang disangka kita itu memang negatif dan paling dibenci oleh kita, tapi cerita ini terlepas dari benar atau tidaknya. Pada suatu hari katanya di zaman Nabi Sulaiman, dia suatu saat memohon kepada Allah Subhanahu wa taala supaya yang namanya penggoda atau iblis itu memohon supaya ditahan atau dipenjara. Yang pertama kali Allah tidak mengizinkan, dan yang selanjutnya kedua kali akhirnya Allah mengizinkan, dan iblis pun itu ditahan atau dipenjara. Dan ketika kehidupan selanjutnya ternyata manusia banyak beribadah, tetapi kenyataannya itu di pasar sepi katanya. Ini ceritanya seperti itu. Ketika Nabi Sulaiman mau membeli sesuatu barang ke pasar kebutuhan, ketika diperintahkan datang untuk belanja, datang ke pasar katanya sepi, pada tutup. Ketika itu lapor kepada Nabi Sulaiman, oh jangan-jangan ini gara-gara iblis katanya ditahan, dipenjara. Ya akhirnya dilepaskan lagi lah itu iblis, tidak dipenjara. Katanya pasar itu ramai sekali. Nah, jadi kalau kita mau menyikapi dengan secara bijak, dengan secara baik, insya Allah kita akan terhindar, kita akan bisa menyelamatkan diri kita sendiri. Ada semacam istilahnya perang batin ya, kalau di dalam diri kita tadi itu kan antara akal dengan nafsu, dan dengan adanya hubungan sosial pun juga kita dengan bisa caranya dengan jaga jarak dan lain sebagainya, termasuk mengikuti aturan dari pemerintah itu sendiri. Hadirin kultum duhur, mudah-mudahan ini juga sedikitnya ada manfaatnya ya. Dan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi